Kalian pikir kebiasaan pagi miliarder itu cuma disiplin? Salah besar. Di balik tiap kebiasaan, ada tombol psikologis yang mereka tekan untuk memprogram otak anti gagal. Ini kodenya. Kalian pasti sering dengar kan? Para miliarder punya kebiasaan pagi yang mirip-mirip. Bangun awal banget, olahraga, meditasi, membaca buku. Tapi, kenapa sih kita sering gagal kalau coba meniru mereka? Bukan karena kita nggak disiplin. Masalahnya itu bukan pada kebiasaannya sendiri, tapi pada pemahaman kita terhadap mengapa kebiasaan itu bekerja secara psikologis di otak kita. Ini bukan sekadar disiplin biasa, ini tentang memprogram ulang otak kalian untuk mindset anti gagal. Dan itu dimulai tepat saat kalian membuka mata di pagi hari. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas 7 kebiasaan kunci yang para miliarder lakukan, dan yang paling penting, kita akan bedah psikologi dahsyat di baliknya. Tujuannya supaya kalian bisa menerapkannya dengan efektif dan melihat hasil nyata di hidup kalian. Siap? Mari kita mulai. Kebiasaan pertama, bangun sangat awal. Sering disebut juga 5 AM Club. Bukan cuma biar kelihatan keren bangun pagi buta, tapi ini tentang merebut victorious hour. Artinya, 1 jam pertama hari kalian itu milik kalian sepenuhnya, bebas dari gangguan email, chat, atau permintaan dadakan dari orang lain. Kalian bisa mengontrol hari, bukan dikontrol oleh hari. Para ahli psikologi menyebutnya mengurangi decision fatigue. Bayangkan kalau kalian bangun siang, langsung diserbu notifikasi dan daftar tugas. Otak kalian sudah lelah membuat keputusan bahkan sebelum hari dimulai. Dengan bangun awal, kalian memulai hari dengan kemenangan kecil. Itu mengisi tangki mental kalian dan bikin kalian jadi proaktif, bukan reaktif. Dan ini bukan mistis loh, ada alasannya secara biologis. Pagi-pagi itu, korteks prefrontal kalian, bagian otak yang buat mikir jernih dan bikin keputusan, lagi on fire. Itu puncak fokusnya, makanya miliarder manfaatin banget waktu ini. Kebiasaan kedua, olahraga pagi intens. Ini bukan cuma buat bentuk badan ideal, meskipun itu bonus yang bagus. Otak kalian itu adalah otak paling penting yang kalian punya, dan olahraga adalah doping alaminya. Setelah olahraga, tubuh kalian banjir endorfin, hormon bahagia yang langsung ningkatin mood dan bikin stres minggat. Plus, ada yang namanya BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor yang dilepaskan. Ini semacam pupuk buat otak, bikin sel-sel otak tumbuh dan koneksinya makin kuat. Yang artinya, fokus kalian ningkat dan ketahanan kalian terhadap tekanan juga makin oke. Bahkan ada fenomena runner's high yang bikin kalian merasa tak terkalahkan, penuh kreativitas dan optimis banget. Ini juga cara efektif buat nurunin hormon kortisol atau hormon stres. Keren kan? Kebiasaan ketiga, meditasi atau mindfulness. Ini bukan cuma buat orang-orang spiritual. Ini latihan buat otak kalian. Studi fMRI keren banget. Nunjukin kalau meditasi rutin itu beneran ningkatin kepadatan materi abu-abu di bagian otak yang ngatur fungsi eksekutif, yaitu area prefrontal cortex. Artinya, kalian jadi lebih mampu fokus, lebih tenang menghadapi tekanan, self-awareness kalian ningkat, dan yang paling penting, kalian jadi bisa bikin keputusan yang lebih jernih dan strategis. Meditasi itu seperti membersihkan noise mental, jadi otak kalian jadi sepi, lebih bisa dengerin diri sendiri, dan yang penting, bisa dengerin suara intuisi yang sering terabaikan. Kebiasaan keempat, menulis jurnal atau goal setting. Ini kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Saat kalian menuliskan pikiran dan tujuan, itu bukan cuma klarifikasi, tapi juga memvisualisasikan apa yang kalian mau. Para psikologi menyebutnya encoding specificity principle. Artinya, tindakan menulis dengan tangan itu secara fisik meningkatkan daya ingat dan komitmen kalian terhadap apa yang ditulis. Ini membuat tujuan kalian terasa lebih nyata. Selain itu, saat kalian nulis tujuan, itu seperti ngasih instruksi ke sistem aktivasi retikular atau RAS di otak kalian. RAS ini semacam filter yang akan mulai melihat peluang-peluang yang relevan dengan tujuan kalian di sekitar kalian. Makanya orang yang nulis tujuannya lebih sering mencapainya, karena otaknya sudah terprogram untuk mencari jalan. Masuk ke kebiasaan kelima, membaca buku edukatif. Jujur saja, siapa di antara kalian yang masih rutin baca buku tiap pagi? Miliarder melakukannya. Otak kalian itu ajaib. Namanya neuroplasticity. Dia bisa membentuk koneksi baru dan makin kuat setiap kalian belajar hal baru. Membaca secara aktif di pagi hari saat otak kalian masih segar, itu seperti memberi nutrisi premium ke pikiran kalian. Ini bukan cuma tentang informasi baru, tapi juga memicu rasa ingin tahu,
memperluas perspektif kalian, dan membentuk kerangka berpikir yang lebih luas. Tahu Bill Gates, Warren Buffett, mereka habiskan berjam-jam setiap pagi cuma buat baca buku. Mereka tahu, pengetahuan itu kekuatan, dan kekuatan itu adalah kunci anti gagal. Kebiasaan keenam, merencanakan hari dengan blok waktu. Setelah kalian tahu tujuan besar, saatnya kalian atur langkah-langkah kecilnya. Miliarder nggak cuma punya daftar tugas. Mereka punya jadwal yang detail dengan blok waktu spesifik untuk setiap aktivitas. Ini mengurangi ambiguitas, mengatasi penundaan, dan menciptakan rasa flow dalam bekerja. Dalam psikologi, ini namanya intensi implementasi atau if-then planning. Misalnya, jika jam 9 pagi, maka saya akan fokus mengerjakan proyek A. Riset menunjukkan, orang yang punya rencana seperti ini jauh lebih mungkin menyelesaikan tugasnya. Kenapa di pagi hari? Karena di pagi hari otak kalian masih jernih, belum dibanjiri bias kognitif atau distraksi dari sisa hari yang bisa bikin rencana jadi berantakan. Terakhir, kebiasaan ketujuh, visualisasi kesuksesan. Ini mungkin terdengar agak spiritual buat beberapa, tapi ini punya dasar psikologis yang kuat. Miliarder sering menghabiskan waktu membayangkan diri mereka mencapai tujuan, merasakan emosi kesuksesan, dan melihat detail dari hasil positif. Ini bukan cuma mimpi di siang bolong. Penelitian tentang efek visualisasi pada kinerja atletik sudah membuktikannya. Saat kalian memvisualisasikan kesuksesan dengan detail, otak kalian itu nggak bisa bedain loh antara kejadian nyata sama yang kalian visualisasikan secara detail. Jadi, jalur saraf yang aktif saat kalian membayangkan itu sama dengan saat kalian benar-benar melakukan atau mencapai hal tersebut. Ini membangun kepercayaan diri yang kuat, memprogram otak kalian untuk melihat hasil positif, dan mengurangi sabotase diri yang sering muncul dari ketakutan akan kegagalan. Jadi, kalian sudah tahu kodenya, bukan hanya tentang melakukan, tapi memahami mengapa. Mana kebiasaan yang akan kalian terapkan pertama? Bagikan di komentar. Dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana miliarder membangun kekayaan mereka dengan mindset ini, tonton video kami yang ini tentang strategi investasi pikiran miliarder. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa memprogram diri kalian menuju kesuksesan abadi.